I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Sili Amria. Dan saya Kamelia. Dan saya Umi Kristian Raini. Dan saya Devi Citra Margareta. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari telaah kami yang berjudul Pengembangan Kurikulum Pembelajaran di Masa Darurat. Baik, kami akan memulai mereview substansi artikel ini. Dimulai dari yang pertama, yaitu judul. Di sini judul kami yaitu Pengembangan Kurikulum Pembelajaran di Masa Darurat. Berdasarkan hasil dan telaah kami, yaitu judul telaah sudah sesuai karena menjelaskan pembelajaran kurikulum di masa darurat, di mana kurikulum yang dapat dilaksanakan oleh satuan pendidikan dalam kondisi khusus untuk menentukan kurikulum sesuai dengan kebutuhan pembelajaran peserta didik. Yang kedua, abstrak. Abstrak ini sudah sesuai karena sudah memberikan gambaran tentang pembelajaran di mana pandemi COVID-19 juga berisi tinjauan dari peneliti. Metode yang digunakan hasil dari kesimpulan yang sudah jelas. Tinjauan referensi sesuai terhadap kontribusi orang lain, juga menempatkan situasi dan upaya penulis untuk mengutip kalimat dari penulis lain yang hendak disampaikan kepada pembaca. Selanjutnya tujuan kajian artikel tersebut adalah memudahkan pembelajaran di masa pandemi COVID-19, yaitu dengan cara daring. Selanjutnya mengenai metode yang digunakan dalam artikel ini adalah metode kualitatif, tetapi untuk tujuan tidak dijabarkan secara rinci. Penulis hanya mencari dan menyusun dari berbagai referensi, kemudian dianalisis secara deskriptif dalam sudut pandang penulis dan regulasi terkait dengan kondisi darurat, utamanya COVID-19. Selanjutnya mengenai kejelasan dalam artikel. Penulis telah menulis hasil penelitian dalam artikel, hanya metode saja kurang terjabarkan sehingga pembaca kurang bisa memahami. Selanjutnya, organisasi penyampaian. Penyampaian yang disampaikan dalam artikel kebanyakan mengambil dari artikel orang lain, sehingga bagi pembaca harus mencari lagi sumber dari artikel ini. Selanjutnya keterkaitan teks dengan tabel dan gambar. Semua tabel dan gambar sudah merujuk ke dalam teks atau paragraf, sehingga pernyataan teks tersebut sudah sesuai dengan isi tabel. Selanjutnya dalam artikel ini mengenai judul tabel dan gambar yang seharusnya menyatakan konten. Selanjutnya dugaan. Penulis tidak menuliskan dugaan atau perkiraan yang akan terjadi dalam pengembangan kurikulum pembelajaran di masa darurat ini. Selanjutnya grafik di dalam artikel yang kami telaah. Tidak ada grafik dalam artikel yang kami telaah, hanya ada tabel di dalamnya. Selanjutnya duplikasi. Naskah yang ada dalam artikel ini kebanyakan mengulang dari karya orang lain. Periksa apakah naskah dapat dibaca tanpa harus mencari informasi tentang buku atau penulis lain. Selanjutnya referensi. Semua rujukan dalam naskah sudah terdapat dalam daftar pustaka. Untuk bagian terakhir, yaitu kesimpulan dari kami, yaitu yang kita telah kurang jelas karena hanya menjelaskan struktur kurikulum, kegiatan pembelajaran dan media pembelajaran. Juga tidak didukung oleh data dan pengujian secara jelas. Sekian, terima kasih. Baiklah, ini semua dari hasil telaah kami. Jika ada kekurangan, mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.